Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Fauzia dengan NIM 2530101072 kelas 1 PAID. Insyaallah di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dengan mata kuliah Bahasa Arab, dosen pengampu Bapak Saiful Mubarok SKOMI MPD. Insyaallah di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu fi'il dan ciri-ciri fi'il dan juga macam-macam dari fi'il. Fi'il adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu peristiwa atau pekerjaan beserta waktunya, seperti makan, minum, pergi, atau menulis, dan terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Fi'il memiliki peran sentral dalam membangun kalimat karena menentukan jenis kalimat dan menyampaikan makna utuh. Fi'il juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, didahului oleh kod yang artinya menunjukkan kepastian. Contoh seperti kod darosa, sungguh telah belajar. Kod di sini terdapat dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Yang kedua, didahului oleh sin, artinya menunjukkan waktu dekat atau akan datang. Contohnya seperti sayaqulu, akan berkata. Dan sin ini terdapat di fi'il mudhari'. Dan yang ketiga, didahului oleh saufa. Saufa menunjukkan waktu yang akan datang. Contoh seperti saufa ta'lamun, yang artinya kelak kamu akan mengetahui. Saufa di dalam fi'il madhi. Dan yang keempat, diakhiri tak sukun atau tak tanis, khusus untuk fi'il madhi yang pelakunya perempuan. Contoh seperti qomats, yang artinya dia perempuan berdiri. Dan yang kelima, diakhiri oleh ta dhamir, akhiran seperti tu, ti, dan ta. Contoh seperti darostu, yang artinya aku belajar. Dan seperti contoh lain, nadhorta, yang artinya kamu melihat. Berikut menunjukkan fi'il madhi. Dari ciri makna, menunjukkan suatu pekerjaan atau peristiwa seperti makan, minum, pergi, belajar yang terjadi pada waktu tertentu, lampau, sekarang, atau akan datang. Fi'il juga terbagi berbagai macam-macam. Yang pertama, fi'il berdasarkan waktu. Fi'il berdasarkan waktu itu ada 3. Yang pertama, fi'il madhi, yang kedua, fi'il mudhari', dan yang ketiga, fi'il amr. Yang pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja untuk peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya seperti kataba, yang artinya dia telah menulis. Dan yang kedua, ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja untuk peristiwa yang sedang terjadi atau sekarang atau akan terjadi di masa depan. Ciri-ciri dari fi'il mudhari' biasanya diawali salah satu huruf mudhari', yaitu alif, nun, ya, dan ta, atau bisa disingkat dengan ana itu. Contohnya seperti yaktubu, yang artinya dia sedang atau akan menulis. Dan yang ketiga, ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang berupa perintah atau ajakan untuk melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya seperti uktub, yang artinya tulislah. Nah, fi'il memiliki 3 jenis utama. Dan yang pertama jenisnya itu adalah fi'il madhi, yang artinya itu adalah menunjukkan perbuatan yang telah terjadi. Biasanya fi'il madhi itu berharokat fathah. Contoh seperti kata tersebut, yaitu dhahaba, yang artinya telah pergi, kataba, yang artinya telah menulis, najaha, yang artinya telah berhasil. Yang kedua itu ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi, dan dia itu diawali dengan huruf ana itu, alif, nun, ya, dan ta. Contohnya itu seperti kata tersebut, yaitu yadhabu, awalnya ada huruf ya, dan menjadi ciri dari fi'il mudhari', diawali dengan huruf dari alif, nun, ya, dan ta. Sedangkan contoh lain ada naktubu, terdapat huruf nun. Nah, yang ketiga itu fi'il amr, yaitu menunjukkan kata perintah
atau digunakan untuk menasihati dan juga atau bisa jadi untuk menyuruh. Contoh katanya ialah uktub, yang artinya menulislah atau tulislah. Di situ terdapat kata perintah atau kata suruhan untuk menulis. Dan contoh selanjutnya seperti ikro, yang artinya bacalah. Di situ mengandung kata suruhan atau kata perintah, yaitu untuk bacalah. Yang ketiga ada ijlis, yang artinya duduklah, yang bermakna untuk kata perintah bahwa ia untuk menyuruh duduk. Selanjutnya, macam fiil berdasarkan pelaku atau subjek. Fiil dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fiil ma'lum, yang artinya itu aktif atau pelakunya disebutkan. Dan yang kedua ada fiil majhul, yang artinya itu adalah pasif atau pelakunya tidak disebutkan. Yang pertama, fiil maklum. Fiil maklum ini pelaku diketahui atau subjeknya itu jelas. Contoh bahasa Arab itu seperti katabat thalibud dars. Jadi di situ ada subjek yaitu at-thalibu. Dan yang berbeda dengan yang kedua, fiil majhul. Fiil majhul ini pelaku tidak disebutkan. Dalam bahasa Arab contohnya kutibat darsu. Jadi subjeknya itu tidak disebutkan atau tidak ada. Lalu macam fiil berdasarkan objek. Fiil berdasarkan objek terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fiil lazim dan yang kedua ada fiil muta'ad. Fiil lazim adalah kata kerja intransitif. Definisi fiil lazim ialah fiil yang maknanya sudah sempurna hanya dengan subjek atau juga bisa disebut dengan fa'il, tidak perlu objek atau maf'ul bih. Contoh dari fiil lazim adalah jalasa, qoma, nadhara dalam konteks tertentu. Contoh, jadi dari jalasa itu contoh kalimatnya jalasal walidu, anak itu duduk. Yang kedua ada fiil muta'ad atau kata kerja transitif. Definisi fiil muta'ad ialah fiil yang tidak sempurna maknanya tanpa adanya objek atau juga disebut maf'ul bih. Contohnya kataba yang artinya menulis, qara'a membaca, akala yang artinya makan. Contohnya kalimatnya adalah katabal walidul dars, anak itu menulis pelajaran. Dan selanjutnya macam fiil berdasarkan elat terbagi menjadi dua. Ada yang terdapat huruf elat dan ada yang tidak terdapat huruf elat. Yang pertama, yang terdapat huruf elat atau juga disebut dengan mu'tal. Mu'tal di sini memiliki bermacam fiil atau juga bisa disebut dengan bina, yaitu ada 4. Yang pertama, fiil mithal atau juga bisa disebut dengan bina mithal. Fiil mithal atau bina mithal di sini adalah huruf elat ada di awal kata kerja. Contohnya seperti wajada yang artinya menemukan. Di situ ada huruf wawu dari di awal kalimat. Dan yang kedua ada fiil ajwaf atau bina ajwaf, yaitu huruf elat ada di tengah. Huruf elat ada di tengah kata kerja. Contoh seperti kola yang artinya berkata. Ada huruf alif dan atau huruf elat di tengah kalimat. Yang ketiga ada fiil nakis atau bina nakis, yaitu huruf elat ada di akhir kata kerja. Contoh seperti doa yang artinya berdoa. Huruf alif di akhir kalimat atau itu juga alif di huruf elat. Yang keempat ada fiil lafif atau bina lafif, yaitu memiliki 2 huruf elat terbagi lagi menjadi 2. Ada lafif mafruk dan juga ada lafif makrun. Lafif makrun yaitu huruf elat terpisah di awal dan di akhir. Contohnya seperti pokok. Dan yang kedua ada lafif makrun. Lafif makrun adalah 2 huruf elat berkata di tengah dan di akhir. Contohnya seperti rawa menyiram. Dan yang kedua itu tidak ada huruf elat atau bisa disebut dengan sahih. Terdiri dari 3 fiil atau bisa disebut dengan bina. Yang pertama ada fiil salim atau bina salim. Di situ ada yaitu
bebas dari huruf hamzah dan tasydid atau syiddah. Contohnya seperti kataba. Dan yang kedua ada fi'il mahmuz atau bina mahmuz, yaitu salah satu huruf asalnya adalah hamzah. Contoh seperti akala yang artinya makan dan sa'ala yang artinya bertanya. Dan yang ketiga ada fi'il mudha'af, memiliki huruf yang ditasydid atau didouble. Contoh seperti radda yang artinya menolak. Pemahaman tentang fi'il mu'tal dan sahih ini sangat penting untuk memahami perubahan pola atau bisa juga disebut dengan tasrif dalam ilmu shorof. Seperti ketika fi'il berubah menjadi bentuk mudhari yang sekarang atau akan datang, amar yang perintah, atau saat bersambung dengan domir atau kata ganti. Dan selanjutnya ada fi'il berdasarkan jumlah huruf. Fi'il berdasarkan jumlah huruf juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fi'il mujarrad dan yang kedua ada fi'il mazid. Yang pertama, fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad adalah kata kerja yang semua hurufnya adalah huruf asli atau dasar dan tidak ada penambahan huruf. Terbagi menjadi dua, tsulats mujarrad dan rubai mujarrad. Tsulats mujarrad terdiri dari 3 huruf asli. Contohnya kataba, tidak ada sama sekali tambahan. Dan yang kedua ada rubai mujarrad. Rubai mujarrad adalah yaitu terdiri dari 4 huruf asli. Contohnya seperti zalzala yang artinya mengguncang dan itu tidak ada huruf tambahannya. Yang kedua ada fi'il mazid. Fi'il mazid adalah kata kerja yang huruf aslinya mendapat tambahan huruf baik 1, 2, atau 3 huruf untuk memberi makna baru. Fi'il mazid juga terbagi menjadi 2. Ada mazid tsulats yang artinya fi'il 3 huruf yang ditambah huruf, dan juga 1 huruf tambahannya itu di harfin wahid. Contohnya seperti af'ala, yaitu dengan contohnya akhraja yang artinya mengeluarkan. Yang kedua fa'ala yang dalam contoh Arabnya farroha yang artinya membahagiakan. Yang ketiga ada fa'ala, contoh dalam Arabnya adalah doroba atau berpukul-pukulan. Jikalau 2 huruf tambahan di harfain ada 2, yang satu infa'ala dan yang kedua ada ifta'ala. Yang infa'ala ini contohnya seperti itkasaro yang artinya itu patah. Ifta'ala seperti contoh ijtama'a yang artinya berkumpul. Lalu 3 huruf tambahan atau bithalasati ahrufin, yaitu ada istaf'ala, contohnya seperti kalimat istakhraja yang artinya mengeluarkan atau meminta keluar. Jadi itu bisa juga disebut dengan wazan. Mazid lalu ada mazid rubai, yaitu fi'il 4 huruf yang ditambah huruf. Dan yang terakhir macam fi'il berdasarkan mabni dan mu'rabnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fi'il mabni, yaitu tetap. Fi'il mabni ini terdiri dari fi'il madi, fi'il amar, dan fi'il mudhari yang mabni. Pertama fi'il madi. Semua fi'il madi adalah mabni. Contohnya seperti kataba dan zahaba. Yang kedua fi'il amar. Semua fi'il amar adalah mabni. Contohnya seperti uktub dan idhab. Yang ketiga fi'il mudhari yang mabni, bersambung langsung dengan nun niswa atau nun untuk perempuan atau juga dengan jamak taksir. Contohnya seperti yaf'alna, mereka perempuan berbuat. Bersambung langsung dengan nun taukid atau nun peragas. Contoh seperti yaf'alanna yang artinya sungguh mereka akan berbuat. Dan yang kedua ada fi'il mu'rab yang artinya berubah. Fi'il mu'rab itu ada fi'il mudhari atau juga dengan asal. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun niswa atau nun taukid secara langsung adalah mu'rab dan bisa berubah akhirannya dalam tingkah rafa, nasab, dan juga jazm. Contoh seperti dalam tingkah rafa yaitu ya'malu, dan dalam tingkah nasab lain ya'mala, dan dalam tingkah jazm lam ya'mal. Jadi ringkasannya adalah mabdi itu fi'il madhi, amar, dan mudhari yang bertemu nun niswa atau taukid. Jika mu'rab, mudhari ya atau yang tidak bertemu dengan nun niswa atau nun taukid.
Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.